Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani, NIM 01A1200067 dari kelas B. Sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Selanjutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh, selain gluconeogenesis, untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah dan untuk menghindari simptoma hipoglisemia. Selanjutnya, glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat. Misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik, seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Lalu, anabolisme. Anabolisme yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun sintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Selanjutnya, respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol. Lalu, hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, silakan perhatikan bagian di samping berikut. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Selanjutnya, dekarboksidasi oksidatif, yaitu tahap kedua setelah glikolisis. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Selanjutnya, siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Gambar berikut. Selanjutnya, transfer elektron. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FHDH2. Pada oksidasi FHDH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Selanjutnya, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya, respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol hasilnya itu 2 molekul alkohol,
2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan fermentasi asam laktat, hasilnya itu 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto, bolak-balik, dan penghemat glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Dalam metabolisme lipid, itu perhitungan katabolisme lipid gliserolnya itu menghasilkan 19 ATP, sedangkan dalam perhitungan katabolisme lipid asam lemak itu hanya menghasilkan 114 ATP. Selanjutnya yaitu penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Penumpukan lemak ini membuat organ menjadi membesar dan mempengaruhi fungsi organ. Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan tumpukan lemak. Selain pada hati dan limfa, zat lemak yang menyebabkan penyakit Gaucher juga bisa menumpuk pada jaringan tulang. Ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko keretakan. Apabila sumsum tulang terpengaruhi, kemampuan darah untuk membeku pun ikut terganggu. Selanjutnya yaitu cara menyembuhkannya, yaitu dengan terapi pengganti enzim. Terapi penggantian enzim ini bertujuan mengembalikan keseimbangan kadar enzim yang kurang dalam tubuh penderita. Dengan ini, anemia dan pembengkakan limfa atau hati diharap bisa berkurang. Terapi ini umumnya dilakukan melalui infus setiap 2 minggu sekali untuk pasien penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Contoh enzim yang biasanya diberikan meliputi imiglucerase, teliglucerase alfa, serta velaglucerase alfa. Yang kedua itu dengan substrate reduction therapy atau SRT. SRT merupakan terapi penanganan Gaucher disease terbaru dengan obat bernama eliclustat dan miglustat. Pasien akan diminta untuk meminum obat ini untuk menurunkan kadar glukocerebroside dalam tubuhnya. Yang ketiga itu dengan operasi. Bila dibutuhkan, dokter dapat menganjurkan operasi pada pasien Gaucher disease. Contohnya, operasi pengangkatan limfa yang membengkak atau operasi pergantian sendi. Atau transplantasi sel pungka atau stem cell juga bisa menjadi pilihan. Namun, prosedur ini jarang dilakukan karena risiko komplikasinya yang cukup tinggi. Selanjutnya itu penanganan lainnya. Dokter juga bisa merekomendasikan beragam metode pengobatan berupa transfusi darah untuk mengatasi anemia, serta pemberian obat-obatan guna memperkuat tulang, mencegah penumpukan lemak, dan mengurangi nyeri. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.